Penampakan pohon jambu kristal yang kami tanam di kebun lebih kurang 2 tahun yang lalu. Sudah mulai berbunga dan berbuah itu sejak lebih kurang 5 bulan tanam. Dan sampai sekarang terus berbuah tiada henti. Buahnya juga cukup lebat. Cukup banyak kami menanam pohon jambu kristal ini. Nah, saya juga mulai menanam di planter bag itu karena beberapa teman menyatakan bahwa mereka itu menanamnya tidak di tanah langsung seperti kami, sehingga mereka ingin tahu seandainya saya menanam di planter bag apakah bisa berbuah lebat seperti ditanam di tanah langsung seperti ini. Nah, nanti dari sini saya akan ke area kebun yang sebelah atas, di mana saya meletakkan planter bag yang berisi pohon jambu kristal. Ini sahabat semua, ternyata di planter bag juga bisa berbuah lebat. Ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Ini kira-kira 1 minggu ya sejak video saya yang pertama tentang menanam jambu kristal di planter bag itu ya. Jadi jaraknya 1 minggu, cuma saya baru sempat update sekarang. Jadi buah-buah jambu kristal yang waktu itu masih sangat kecil, setelah 1 minggu penampakannya seperti ini sahabat semua. Ya, sudah sebesar apa ya ini, bola bekel. Nah, ini ada beberapa yang rontok tapi tidak banyak. Nah, karena ukurannya yang seperti ini masih punya kemungkinan untuk rontok, saya tidak membungkus dan menyeleksi jambu kristal ini ketika diameter buahnya masih di bawah 2 cm. Nah, ini kalau yang saya pegang itu adalah ukuran paling ideal. Yang di bawah yang besar seperti ini sebenarnya ini sudah telat untuk dibungkus ya. Karena kalau misalnya sedang banyak hama dengan diameter 5 cm seperti itu, biasanya sudah terinfeksi ya, sudah lalat buah sudah meletakkan telurnya seperti ini. Ini biasanya kalau kita bungkus dan sedang banyak hama biasanya tetap busuk. Nah, yang ideal itu seperti ini ya sahabat ya, dengan diameter buah itu 2 sampai 3 cm. Nah, ukurannya seperti ini, itu ukuran yang paling ideal untuk kita bungkus. Pertama, buah sudah tidak sangat kecil kemungkinan akan rontok ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ukuran 2-3 cm itu buah belum terinfeksi oleh lalat buah. Jadi lalat buah belum meletakkan telurnya di ukuran jambu kristal yang baru 2-3 cm. Mungkin masih sangat keras ya. Dan mungkin belum aroma jambunya belum muncul. Tapi kalau kita bungkus ketika ukurannya di bawah 2 cm, nah itu ada kemungkinan untuk rontok itu masih tinggi. Termasuk untuk seleksi buah, untuk memilih buah mana yang akan kita pelihara, ini juga di ukuran 2 cm sahabat semua. Nah, di ukuran 2 cm ini kalau misalnya dalam satu dahan, nah ini sekitar 2 cm ini, saya tidak mungkin pelihara semua di ranting yang masih sangat kecil ini, karena nanti bisa-bisa cabangnya ini akan patah kalau jambunya membesar.
Jadi di ukuran buah 2-3 cm ini saya melakukan seleksi buah mana yang akan saya pertahankan, saya pelihara, sekaligus nanti setelah itu saya lakukan pembungkusan. Jadi kalau sahabat mau menyeleksi buah yang akan dipelihara, jangan saat ketika masih dalam bentuk bunga ataupun ketika masih kecil sekali ya. Nanti kalau misalnya masih sangat kecil, sahabat sudah seleksi, sudah dibuang bunganya atau buah kecilnya dibuang, ternyata sisa buah yang dipelihara itu rontok. Nah, jadi nanti tidak ada buahnya, seperti itu. Kalau misalnya ini ya seperti ini ada bunga. Nah, bunga ini masih ada kemungkinan untuk rontok. Kemudian jambu yang masih kecil-kecil juga ada kemungkinan untuk rontok. Saya akan menyeleksi. Nah, saya buang yang sudah agak besar itu. Kebetulan ini sedang tidak banyak hama di kebun. Jadi walaupun ukuran buahnya udah 4-5 cm itu masih aman. Karena di kebun ini sering dilakukan pengasapan. Dan kemarin pohon jambu kristal yang di bawah itu di pruning total sehingga baru ada buah lagi itu setelah 2-3 bulan, sehingga siklus lalat buahnya mungkin terhenti ya. Ini saya buang beberapa, saya pilih bentuk buah yang paling bagus, paling bulat, kemudian yang berdampingan seperti ini kan dahannya masih sangat kecil, jadi saya harus tega untuk memilih salah satu di antaranya, karena kalau saya pilih dua-duanya, pertama nanti resiko batang patah itu sangat besar. Kemudian juga buah jambunya nanti kecil-kecil. Jadi kalau kita berharap buah jambunya agak besar, idealnya ya mungkin satu cabang ini satu aja. Ini sampai 3 seperti ini tidak mungkin. Kita bisa lihat itu batangnya masih sangat kecil. Nanti kalau buah ini membesar tidak akan mampu menahan dan menopang. Pertumbuhan vegetatifnya juga akan terganggu kalau masih sangat kecil, kemudian kita pelihara buahnya dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kita harus seleksi di ukuran buah yang seperti ini. Nanti buah yang tersisa setelah kita seleksi, insya Allah itu aman, tidak akan rontok lagi saat kita bungkus. Jadi kita tinggal menunggu pembesaran buahnya. Nah, ini bisa dilihat sahabat, cukup lebat. Yang kemarin masih kecil-kecil itu hampir semuanya jadi ya, hanya 1-2 saja yang rontok ya. Nah, ini ukuran jambu kristal yang telat diseleksi dan telat dibungkus. Seperti ini sahabat semua. Jadi saya tidak setiap hari ke kebun, kadang seminggu sekali, kadang 5 hari sekali. Kalau yang di planter bag ini memang proyek saya, sehingga tidak ada yang membungkusnya. Tapi karena saat ini kondisi di kebun sedang minim hama lalat buah, karena di kebun bawah beberapa buah jambu kristal yang terlewat tidak dibungkus dan besar, ketika saya belah itu ternyata mulus dalamnya, tidak ada ulat, tidak ada bilatunya, sehingga di area atas ini juga saya berharap begitu. Jadi yang sudah ukuran 5 cm diameternya ini mudah-mudahan juga masih aman kalau nanti saya bungkus, dalam artian ketika nanti dia besar dan siap petik tidak ada ulatnya ya, tidak ada larvanya. Jadi sahabat semua, kalau sahabat mempunyai buah jambu kristal sudah dibungkus kemudian masih tetap ada ulat di dalamnya, ada larva di dalamnya, itu kemungkinannya adalah sahabat membungkusnya sudah terlewat. Jadi ukurannya sudah di atas 3 cm, warnanya sudah agak kuning seperti ini. Kemudian yang kedua, kemungkinan di area sahabat itu sedang banyak hama lalat buah, sehingga
harus sedini mungkin, dalam artian ketika diameter jambunya itu 2 cm harus segera sahabat bungkus. Nah, ini plastik yang saya gunakan sahabat semua untuk membungkus, ukurannya 18 kali 30 cm ya. Kemudian baling bawah ini saya gunting di 3 tempat ya, di pinggir dan di tengah. Setelah di pinggir lagi, jadi ada 3 jalan air. Seandainya nanti ini kita gunakan untuk membungkus dan kebetulan hujan, maka air tidak menggenang di dalam plastik tapi akan langsung turun. Nah, begini sahabat cara saya membungkus jambu kristal. Jadi cukup diikat sekali aja seperti ini ya. Ini adalah plastik yang paling ideal dari beberapa kali mencoba beberapa ukuran plastik. Jadi ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau pakai yang lebih besar dari ini sayang sahabat, jadi terlalu longgar nantinya. Kalau di bawah ini terlalu ngepres ke jambu saat membesar. Ya, sangat simpel seperti ini saja saya membungkus jambu kristal. Saya gunakan plastik yang putih seperti ini supaya nanti terlihat apakah jambunya udah siap petik atau belum. Ini yang membantu di kebun sedang mengumpulkan kompos daunan. Ini banyak sekali sahabat semua di kebun, dan itu sangat bagus untuk campuran media tanam kami. Nah, ini adalah jambu kristal juga yang telat juga untuk kami bungkus, tapi saya akan coba bungkus, mudah-mudahan hasilnya nanti tetap mulus setelah besar. Oh iya sahabat, kalau pohon jambu kristal sahabat ini masih sangat kecil, harus jadi raja tega ya, harus jadi raja tega untuk melakukan seleksi buah. Jangan karena sayang semua buahnya bagus, semuanya mulus, bentuknya bagus, kemudian kita sayang untuk melakukan seleksi dan pembuangan, karena nanti kita akan sedih saat melihat batang dari pohon jambu kristal ini patah ya, menyangga pohon yang terlalu banyak dan terlalu berat. Ini kalau 2 seperti ini, nanti itu biasanya ukuran buahnya itu 2,5 onan ya beratnya. Tapi kalau misalnya satu batang kita pelihara hanya 1, itu sampai 4 ons buahnya itu. Untuk jambu kristal putih Taiwan saya ini cukup besar-besar, sehingga saya harus memperhitungkan besarnya cabang yang akan menahan dan harus berani untuk melakukan seleksi. Nah, ini udah selesai saya bungkus sahabat jambu kristal, dan di planter bag ini yang usia tanamnya baru 4 bulan ya. Ini menjelang bulan kelima ini sudah seperti ini. Demikian sahabat semua informasi tentang menanam jambu kristal di planter bag serta kapan saat yang tepat untuk melakukan pembungkusan dan seleksi buah. Insya Allah saya akan update kembali saat buah-buah yang di planter bag ini nanti siap untuk dipetik. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tayangan video ini dan sudah mendukung channel saya dengan subscribe. Saya akan lanjut dengan memetik buah di area jambu kristal yang di kebun bawah.